persatuan dan kesatuan di dalam organisasi kita. Puji Tuhan, kita di dalam mengurus yang namanya Humkam, organisasi pejuang Batak Bersatu, selama ini di mana kita menganggap sesuatu hal yang sangat susah, dan memang benar kita akui itu susah. Namun di dalam pengurusan tersebut kuasa Tuhan yang terjadi, kuasa Tuhan yang terjadi, sehingga dengan dua rekan-rekan juang semua dan dua anak yatim kemarin yang kita jalani, semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan lancar. Banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam pengurusan daripada Humkam organisasi kita ini, namun tiada yang bisa membatalkan daripada kuasa Tuhan tersebut. Jadi semalam juga saya buat di status saya, di situ tertulis titik terendah yang kita alami, dan di situ terjadi kuasa Tuhan yang begitu besar. Itu langsung kita alami pada saat mengurus Humkam organisasi kita. Semalam itu saya pribadi sebagai tim utusan dari rekan-rekan semua untuk mengurus daripada Humkam organisasi kita sudah lemah, sudah tidak memiliki kekuatan, dan kita sudah melakukan tenaga, kita sudah melakukan perjumpaan dengan pimpinan-pimpinan tertinggi di Jakarta dalam melakukan pengurusan. Namun itu semua adalah hanya adanya senyum-senyum aja. Tapi pada saat kita sudah titik lemah dan kita terdiam tidak tahu apa-apa lagi, kita berangkat ke Humkam. Pada saat di sana kita duduk, ternyata di sana muncullah rekan-rekan juang kita yang berasal dari Medan. Mereka ketepatan alumni dari ISU. Kita ketemu dengan mereka dan mereka bilang itu gampang aja. Namun kita tidak mengenal mereka sebelumnya, karena titik terendah kita tersebut kita sudah pasrah. Saya tidak tahu kenapa mereka duduk dan makan di kantin. Kita perkenalkan diri bahwa kita juga adalah dari ISU. Kita tunjukkan ke mereka bahwa kita alumni, mereka adalah sama-sama alumni, dan kami di situ bersandar gurau. Sorenya langsung keluar. Makanya saya bilang itu adalah kuasa Tuhan. Dan rekan-rekan juang kita, pimpinan-pimpinan mereka juga banyak yang sudah kita minta pertolongan untuk mengurus Humkam kita ini. Namun tidak bisa keluar. Kita tidak tahu apa alasan. Kemarin ada itu surat bantahan dari organisasi lain, nggak usah kita sebut nama organisasinya, bahwa organisasi pejuang Batak Bersatu dianggap sebagai pencontek mereka. Dan pada saat itu surat itu sudah bolak-balik mereka ajukan. Dan pihak Kemenhumkam kemarin merasa kalau mereka menerbitkan daripada organisasi kita maka akan terjadi konflik. Namun ternyata tidak seperti itu. Kita muncul di sana, muncullah Humkam organisasi kita ini. Tidak ada lebih dari 2 hari, 1 hari langsung muncul setelah kita bertemu dengan mereka. Ini sesuatu hal yang luar biasa, bahwa organisasi pejuang ini adalah organisasi yang tidak kita kehendaki sebelumnya. Namun ini adalah kehendak daripada Tuhan. Pertama sekali, pejuang Batak Bersatu berdiri di Kota Madya Medan. Pada saat itu kita tidak tahu, tiba-tiba terjadi hujan deras. Hujan deras yang terjadi, kita saat itu melihat adanya masyarakat Kota Medan, yaitu di Marelan. Mereka kena hujan dan mereka membuat posko bantuan untuk masyarakat Marelan yang terkena banjir. Dan saat itu dengan tergeraknya kita pada saat itu kita sedang bersosial, sedang
undangan daripada penasehat kita juga. Kita menghadiri undangannya, tiba-tiba adanya banjir di Marelan, kita berangkat ke sana. Dan kita tidak mengetahui apa yang harus kita buat nama organisasi yang kita berangkat tersebut. Maka terjadilah di antara rekan-rekan bilang, mari kita buat perjuangan. Kita kemarin perjuangan dari organisasi sebelumnya, karena kita merasa kita masih tetap harus berjuang kepada orang-orang Batak. Dan saat itu kita buatlah dia perjuangan Batak Bersatu. Dan dalam hal ini karena kita takut mempergunakan nama organisasi yang lama, sehingga kita ciptakan dia perjuangan Batak Bersatu. Kita berangkat, nyampe di sana kita juga masih dianggap oleh mereka sebagai yang lama. Mereka berterima kasih kepada kita karena mereka ketahui bahwa kita adalah yang lama, dan kita bilang maaf, kami bukanlah yang lama. Kami datang ke sini adalah memperjuangkan sosial yang lama. Makanya kami hadir. Tetap yang lama tapi kami memperjuangkan. Karena berencana kita kemarin membuat ini adalah sebuah STM. Namun setelah muncul kata perjuangan, maka adanya tantangan yang luar biasa. Tantangan itu juga membuat kita bukan ingin menantang, tidak. Jadi pada saat itu dia, saudara kita juga, itu adalah diri kita juga, bilang kepada kita, apabila berjuang Batak Bersatu bisa keluar izinnya, saya siap potong kuping. Jadi pada saat itu juga karena tantangan tersebut, ya kita juga sebagai apa sih organisasi, dan kita pun tidak kepingin kali sih organisasi gitu. Tapi mungkin kita dituntun oleh Tuhan, kita dituntun sehingga kita juga membangkitkan semangat. Ayo kita buat bersama. Dengan kebersamaan kita ini, maka kita buatlah dia. Kita pesanlah nama tersebut. Memang perjuangan Batak Bersatu tidak diterima oleh Menhukam dan sudah dipesan oleh mereka, sehingga mereka bicara bahwa mereka siap potong kuping. Maka kita rombaklah namanya menjadi buat saja jadi pejuang. Setelah kita rombak menjadi pejuang Batak Bersatu, ternyata izinnya bisa keluar. Dengan semangat kita semua, semangat perjuangan yang muncul, tidak tahu dari mana, bukan kita bayar, tidak ada kita apa, tapi semua adalah bersemangat, semua buat di Facebook, pejuang Batak Bersatu. Dengan semangat yang begitu tinggi membuat orang menjadi marah. Kemarahan mereka juga memblokade organisasi kita. Maka mereka lagi menyampaikan kembali, kalau sampai keluar Menhumkamnya, saya siap potong leher. Jadi kita juga tidak tahu kenapa, ya kita berdoa aja sama Tuhan. Tuhan, tujuan kami bukanlah untuk pribadi, namun untuk sosial daripada orang Batak, khususnya di Sumatera Utara. Dan kita kemarin tidak ingin mengembangkan ini sampai ke Palembang, sampai ke Pekanbaru, Jambi, Sulawesi, sekarang DKI. Kita tidak menginginkan hal itu, tapi dengan sendirinya tidak tahu apa yang menuntut, organisasi ini sudah mulai menyebar, dan kita tidak pernah membujuk-bujuk orang. Udah gabung saja dengan kami, tidak. Memang dengan sendirinya berjalan sendiri, sehingga adanya surat masuk kepada kementerian bahwa sudah ada menyatakan simbol dari organisasi ini adalah simbol daripada organisasi sebelumnya, dan ini tidak akan mungkin bisa dimunculkan bungkam dari organisasi ini. Namun kita lihat bahwa kuasa Tuhan itu ada, tidak ada yang melebihi kuasa Tuhan. Kalau hanya manusia yang menyatakan silakan, kekuatan manusia memang mereka sudah pegang, tapi kekuatan Tuhan kita pegang. Kita mungkin semua sudah berdoa, ternyata tiba-tiba bungkam kita bisa hadir, dan kita sudah resmi diakui oleh negara menjadi pejuang
Batak Bersatu. Jadi kita juga dengan keresmian berdirinya organisasi Pejuang Batak Bersatu, saya juga melihat banyak orang Batak yang menangis. Saya tidak tahu banyak yang menangis. Ternyata organisasi Pejuang Batak Bersatu saat ini sudah diakui negara dan banyak yang nangis. Saya juga terkejut. Loh, apa sih yang membuat ini bisa jadi menangis? Saya tidak tahu. Namun kalau kita lihat dari gambaran bahwa organisasi ini betul-betul adalah organisasi yang direncanakan oleh Tuhan kepada kita, bahwa kita lah organisasi yang betul-betul sosial. Dan saat ini juga saya lihat banyaknya keributan yang ingin menantang daripada organisasi Pejuang Batak Bersatu. Namun saya pesankan kepada seluruh rekan juang, jangan pernah kita menjadi lawan buat mereka. Tetapi di luar daripada diri kita, saya yang di depan. Kalau untuk kita, jangan. Kita buatlah mereka supaya mereka mengakui persatuan dan kesatuan orang kita Batak. Banyak kemarin juga yang dikejar-kejar ada di Belawan, kemarin juga yang ditahan ada di Tanjung Merawa, yang mereka sandra. Kemarin juga ada di Asahan, kemarin juga ada di Batubara. Namun saya selalu pesankan ke mereka bahwa kita berjuang untuk mempersatukan orang-orang Batak, bukan untuk memanaskan situasi. Mudah-mudahan sampai saat ini bahwa orang-orang kita dari Pejuang Batak Bersatu ternyata orang yang berbesar hati. Kita sudah menemukan kebesaran hati daripada para rekan-rekan Pejuang Batak Bersatu, di mana ada yang sedang sosial, yang sedang sakit, yang sedang tidak mampu. Saya sebagai Ketua Umum Pejuang Batak Bersatu sangat salut atas semangat sahabat dan rekan-rekan sekalian. Jangan pernah menganggap bahwa aku adalah sebagai Ketua Umum, beliau adalah sebagai Ketua DPD, beliau adalah Panglima. Anggap kita ini adalah saudara. Saya sebagai Ketua Umum akan menekankan persaudaraan di dalam organisasi. Dan terima kasih juga buat panitia saat ini yang telah melaksanakan syukuran buat kita di organisasi ini. Jadi saya juga terkejut atas syukuran ini memang bukan yang kita harapkan. Namun mungkin semangat daripada rekan juang kita, Bapak Biro Sosial dan lainnya, begitu antusias, begitu senang atas keluarnya izin Menhukam kita, maka kita sebagai jajaran Dewan Pimpinan Pusat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Rekan juang juga sekalian yang sudah hadir pada sore hari ini di sini adalah sebagai rasa syukur, rasa semangat, rasa bahagia atas keluarnya izin Menhukam kita ini. Memang semalam juga ada rekan-rekan juang juga menelpon akan menjemput ke Kuala Namu dengan ribuan orang, namun saya bilang jangan. Kita ini bukan untuk membesarkan satu orang, namun kita ini mempertahankan visi misi organisasi kita, di mana visi kita adalah membuat atau menciptakan masyarakat pada khususnya Batak untuk Batak yang bermartabat. Kita harus buat bahwa Batak itu adalah Batak yang bermartabat, di mana saat ini masih banyak di dalam kebatakan kita yang belum kita ukir daripada budaya-budaya kita saat ini, di mana dengan kita mengukir budaya kita bisa menghasilkan untuk rumah kita masing-masing. Saat ini juga kita lihat bagaimana perkembangan daripada budaya-budaya orang kita Batak saat ini, seperti ulos dan seperti makanan. Saat ini makanan kita Batak yaitu nadiura. Bagaimana kita besok bisa membuat makanan itu menjadi makanan yang spesial, yang bisa kita tunjukkan kepada bangsa dan negara bahwa Batak itu memiliki
banyak kekayaan-kekayaan yang belum bisa kita kita buat menjadi makanan khas untuk negara kita. Jadi masih banyak yang harus kita perjuangkan, masih banyak yang harus kita buat menjadi organisasi yang luar biasa ke depannya. Visi dan itulah dari visi kita, supaya kita bisa dari seluruh kita orang Batak membuat organisasi kita ini menjadi organisasi yang besar dan bisa berpenghasilan kepada diri kita nantinya. Jadi rekan-rekan juang juga ada yang ahli dalam pembuatan ulos. Kita minta. Kenapa? Orang Batak itu di luar negeri sana sangat senang dengan adanya ulos. Mereka sangat bangga apabila kita ciptakan ulos. Mereka sangat bangga kita buat gorga Batak itu. Jadi nanti disinilah tujuan kita nanti, supaya kita bisa mengangkat budaya daripada organisasi kita. Ini bukan hanya cakap, namun kita juga adalah saling mendorong. Dan ini bukan hanya kami pelaksana, namun kita seluruhnya harus bisa menjadi pelaksana dalam hal ini. Jadi misi kita sudah jelas untuk mempersatukan, yaitu yang ada di dalam Pancasila, persatuan Indonesia. Itu yang harus kita ciptakan, bahwa di dalam organisasi ini terjadi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ini harus kita gali, bahwa kita punya misi mempersatukan Indonesia yang bermartabat. Saya yakin dengan misi kita ini, organisasi kita ini akan besar. Kita akan lihat ke depannya bahwa kita bukan orang yang berada. Saya tahu kita semua ini adalah orang-orang yang tidak berada, orang-orang yang tidak mampu secara finansialnya. Namun dengan tetap kekuatan Tuhan, kita harus mampu. Dengan kekuatan Tuhan, apa yang kita inginkan pasti akan terjadi. Jadi dalam hal ini juga dihimbau kepada seluruh sahabat dan rekan-rekan juang, jangan melihat daripada bagian, jangan melihat daripada jabatan, namun siapapun dari tingkat paling bawah, silakan memberikan inovasi-inovasi yang terbaik di dalam membangun organisasi dan membangun budaya kita Batak. Mari kita tunjukkan. Dan saya minta juga kepada rekan-rekan, mari saya akan membawakan rekan-rekan kemana arah yang rekan-rekan inginkan. Saya siap untuk pertemukan. Asalkan budaya ini betul-betul bisa membuat Indonesia menjadi Indonesia yang bermartabat oleh budaya Batak, suku Batak, maka pejuang Batak bersatu akan menjadi pejuang yang luar biasa. Sekian rekan-rekan juang sekalian, tetap kita melakukan kerendahan hati. Jangan kita menunjukkan kita bangga dengan keluarnya menhukum kita. Ini perjuangan belum seberapa. Di dalam memperjuangkan segala sesuatu hal, pertama kita sudah diuji coba, berjuang untuk menhukum, namun tidak berhasil. Dan saya minta kepada rekan-rekan sekalian, mari kita kembali diuji untuk membuat sosial-sosial kita lebih maju ke depannya. Sekian rekan-rekan dan sahabat sekeluarga sekalian yang saya sampaikan ini, semoga kita sukses ke depannya di dalam organisasi kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang mari kita buka dengan doa yang dibawakan oleh Linda. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Saya di sini membawakan dari agama Katolik. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami Maha Pengasih, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami di siang hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul di tempat ini Bapa untuk acara pejuang Batak bersatu Bapa. Bapa yang baik, Bapa pengasih, berkatilah kami Bapa masing-masing dengan kasih-Mu.
hati kami dengan mujizatnya Tuhan Yesus. Bapa, Engkau tahu ya Bapa, di sini telah disediakan oleh rekan jual kami makanan Bapa yang akan kami santap sebentar lagi Bapa. Ini kami terima semua dari berkat-Mu Bapa, kembali kami sampaikan dengan kasih-Mu. Jadi kiranya Engkau menjaga makanan dan juga minuman ini Bapa, menjadi berkat Bapa bagi tubuh kami, menjadi kesehatan dan juga kekuatan yang dapat kami pergunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami juga mohon terlebih dahulu, ampunkanlah segala perbuatan kami, ampunkan segala pelanggaran dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja Bapa, supaya tidak terhalang berkat kasih karunia Engkau curahkan kepada kami masing-masing yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kasih-Mu Bapa yang menyertai kami selalu Bapa. Biarlah Engkau Bapa membawa pejuang Batak Bersatu ini Bapa ke depan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah segala permohonan kami dan kabulkanlah segala permintaan kami Tuhan Yesus melalui Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Oke, kita mulai dengan Shalom. Shalom. Berjuang Batak Bersatu. Satu rasa, satu hati, satu tujuan. NKRI. Harga mati. Horas. Horas. Berjuang. Berjuang. Selamat siang semua. Siap. Horas di Pak Ketum Nami. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena di hari ini kita mengadakan acara syukuran yang telah Bapak Ketum membawa surat deklarasi sahnya kita Pejuang Batak Bersatu di muka bumi ini. Kami dari perwakilan panitia dadakan, sedikit banyak yang kami perbuat ini, semoga Tuhanlah yang membalasnya. Terima kasih juga buat rekan juang, utusan DPW Sumatera Utara, utusan DPD Kota Medan, utusan dari Medan Petisa, utusan dari Medan Tuntungan, dan juga Medan Baru yang selalu mensupport kegiatan sosial di bidang donor darah. Kami ucapkan terima kasih bisa datang di acara ini. Jadi kiranya kita semakin solid ke depannya. Pejuang Batak Bersatu ini kita mulai dari nol. Marilah kita berlomba-lomba bersosial untuk melawan ormas yang lain. Judulnya kita berlomba bersosial. Tidak ada anarkis, kita berbuat yang terbaik buat kemajuan ormas ini. Demikianlah kata sambutan dari saya. Kiranya Ketum dan KSP diberkati Tuhan, sehat-sehat, panjang umur. Kata sambutan ditambahin di akalaman. Mulai Pak. selanjutnya. So, perwakilan dari DPD juga bisa. DPD. Mana orang DPD-nya? DPD-nya? Kalau perwakilan diwakilkan aja sini kita. Selamat siang bagi kita semua rekan juang Pejuang Batak Bersatu. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menyatakan kuasanya, khususnya di tengah-tengah perjalanan kita di Pejuang Batak Bersatu sampai pada saat ini. Kita boleh menikmati berkat yang sungguh luar biasa. Kita tahu itu bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kebaikan kita, tapi saya tahu di dalam segala pergumulan kerinduan kita masing-masing yang selama ini kita merasa khawatir bagaimana dan harus bagaimana. Itu di dalam kata-kata, di dalam hati, di dalam pikiran
dan di dalam doa kita kepada Tuhan supaya kita mendapatkan keabsahan, yaitu organisasi Ormas Pejuang Batak Bersatu. Tetapi inilah waktu yang terindah beberapa hari yang lalu melalui ketum kita, Ketum Dolok Martin Sehat SP, yang sudah berjuang berangkat ke Jakarta dan membuahkan hasil apa yang sudah kita harapkan. Kita support dulu ketum kita. Terima kasih ketum. Terima kasih juga kepada Bendung, walaupun tidak di sini cukup. Kami juga merasa mengucapkan terima kasih semula karena kerja keras dari KSB, DPP yang sudah berjuang untuk mendapatkan ini. Kita tidak tahu bagaimana mereka berusaha, kita tidak tahu apa yang mereka perbuat, tapi sahabat ini kita dapatkan hasil. Bukan tangan kosong mereka berangkat ke sana, bukan tangan kosong, tapi tanpa sepengetahuan daripada kita semua itu mereka membawa buah yang lebih baik bagi kita. Sebagai tanggung jawab apa yang sudah diembankan daripada ketum kepada kita, dengan perjuangan beliau untuk mendapatkan keabsahan ini, kita sekarang diserahkan tanggung jawab yang lebih berat untuk memperjuangkan dan membesarkan pejuang Batak Bersatu ini. Dan saya percaya selaku Ketua DPW Sumatera Utara berharap bagi kita semua berjuang terus untuk mengembangkan sayap pejuang Batak Bersatu ini dan menunjukkan kita sebagai ormas yang bersosial. Kita mau tunjukkan itu di masyarakat, kita mau tunjukkan itu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pemerintahan, dan di mana saat kita ada berada, kita mau pakai hidup kita ini, pejuang Batak Bersatu ini menjadi berkat. Tadi malam juga saya disampaikan khususnya di tengah-tengah orang berduka, mari kita mulai dari keluarga kita, pejuang Batak Bersatu ini. Bukan gampang memperjuangkan Batak Bersatu. Terkadang keluarga kita untuk memperjuangkan bersatu sulit. Tapi saya akan sampaikan, kita berusaha dari mulai ke tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada, kita mau tunjukkan pejuang Batak Bersatu itu untuk memperjuangkan kesatuan Batak itu, khususnya yang ada di Sumatera Utara pada saat ini. Mari terus mengembangkan sayap dan terus berbuat. Bukan persoalan besar kecilnya kita berbuat sosial, tapi sekecil apapun kita mau berbuat yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Itu yang mungkin kami sampaikan. Terima kasih, selamat semua bagi mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema yang dibuat tadi pada terpikir dia nauli dari dan sinang takas marhiti pasu di debata kita salhuna. Lalu mobil ketum yang sudah berjuang ke Jakarta untuk mendapatkan keabsahan pejuang Batak Bersatu. Dijelas dirohat tadi pada terpikir marhiti ulang dan dileoni pejuang Batak Bersatu untuk ketum kita pada saat ini marlas diroha kita saluhuna. Dison hubungan kami don dalam nami maksanya tomat terliwata hubungan kami duduk ke simulurur ke namomong ke sahat. Asal dia padutuma muduhun akasilas miroha hitung nami tujuan nyarion hitung-hitungan pejuang Batak Bersatu membayarlah rohan dalam makmum hamu mengatur tujuan nyarion di pasu-pasu Tuhan seluruhnya dia kaulota khususnya ketum memimpin pejuang Batak Bersatu ke depan ini. Tuhan dia beda buat tempat Tuhan itu orang nami masuk mengatakan dan tua-tua atas titik masih gopah belum mulai di rumah. Oke, selesai dia beda buat Tuhan itu sudah potong sinasona. Soal iman ketum nami dan buat tempat kami las maruham juga dasar tikion pimpin mahami tujuan neron juga dasar seri di rumah dohan pasu-pasu nanti di depan. Mulai tema.